Shalom, sahabat GKI yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Saudaraku, kegagalan adalah hal yang tidak pernah diharapkan siapapun. Semua orang ingin berhasil, namun tak selamanya keinginan untuk berhasil itu dapat terwujud. Kerap di luar perkiraan, kegagalan dapat terjadi sewaktu-waktu dan bisa terjadi pada siapapun juga. Termasuk saudara dan saya, kita semua pernah gagal dan bisa gagal. Ada pepatah, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu betul apabila kita bisa menyikapi kegagalan dengan bijaksana, baik dan benar. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu, bukan? Kegagalan kerap berujung pada perasaan down, kecewa, marah pada diri sendiri, dan juga malu terhadap orang-orang sekitar. Bila tidak disikapi dengan baik, kegagalan bisa menjadi sebuah batu berat yang membebani hidup kita, bahkan menyeret kehidupan kita ke dalam sebuah kehidupan yang pahit dan suram. Saudara, mungkin ada dari saudara yang menonton saat ini sedang merasa demikian atau pernah merasa demikian. Saya pun pernah merasakannya. Saya mengerti betapa tidak mengenakannya berada dalam posisi seperti itu. Oleh karena itu hari ini saya mau berbagi kabar baik. Bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhannya orang sukses saja, tapi juga Tuhan dari orang-orang yang gagal. Bila kita menilik kisah-kisah di Alkitab, bukankah kita akan menemukan tokoh-tokoh besar di Alkitab itu bukan orang-orang yang bebas dari kegagalan. Musa, Daud, Petrus, dan Paulus itu baru sedikit dari sekian banyak tokoh Alkitab yang pernah gagal, bahkan berada sampai titik terendah dalam kehidupannya. Salah satu tokoh Alkitab yang pernah menyerah dan gagal dalam pelayanannya adalah Yohanes Markus. Nama yang mungkin cukup asing bagi sebagian dari kita. Yohanes Markus adalah satu bagian beserta keluarganya, bagian dari jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka turut merayani bersama dengan para rasul. Bahkan Yohanes Markus yang adalah keponakan dari Barnabas itu pernah diputus untuk mendampingi Barnabas dan Paulus mengabarkan Injil ke Pulau Siprus. Ini bisa kita baca keterangannya di Kisah Para Rasul pasal 12 dan 13. Namun dalam perjalanan pekabaran Injil itu, rupanya Yohanes Markus berhenti di tengah jalan. Di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 tercatat bahwa Yohanes Markus meninggalkan Barnabas dan Paulus lalu pergi kembali ke Yerusalem. Tidak dijabarkan dengan detail apa penyebab kepergian Yohanes Markus. Namun sepertinya kepergian itu dengan alasan yang tidak baik. Saya menyebabkan Paulus marah. Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39 lebih lanjut menjelaskan demikian. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Rupanya alasan kepergian Yohanes Markus adalah karena ia tidak mau menyelesaikan pelayanannya. Ia tidak mau bekerja sama dengan Barnabas dan Paulus, sehingga di mata Paulus, Yohanes Markus sudah gagal dan tidak lagi pantas diberikan kesempatan kedua. Saudara, bagaimana jika kita yang berada dalam posisi Yohanes Markus?
Mungkin kita akan merasa malu dan kecewa terhadap diri sendiri. Apalagi bila tahu sampai kita mengakibatkan perselisihan yang tajam antara Barnabas dan Paulus. Mungkin akan dimaklumi bila kemudian Yohanes Markus meninggalkan jemaat dan tidak lagi melayani. Akan tetapi, rupanya Tuhan belum selesai dengan Yohanes Markus. Beberapa tahun berlalu sejak peristiwa itu, saudara, Kolose 4 ayat 10-11 menyaksikan rupanya Tuhan memproses Yohanes Markus demikian rupa dengan luar biasa. Sehingga dalam tahun-tahun berikutnya bukan hanya dipakai sebagai pelayan Tuhan yang baik, Yohanes Markus diperdamaikan dengan Paulus. Bahkan dipakai Tuhan menjadi seorang penghibur yang mendampingi Paulus dalam masa-masa tahanannya. Proses yang diizinkan Tuhan terjadi pada Yohanes Markus bukankah juga terjadi pada diri Paulus sendiri dan juga pada rasul yang lain, misalnya Petrus. Mereka semua diizinkan Tuhan berada dalam kondisi yang rapuh, kondisi yang lemah. Mereka dipaksa untuk tidak lagi mengandalkan diri mereka sendiri, melainkan melihat diri dengan jujur di hadapan Tuhan, dengan segala kelemahan dan kekurangan mereka. Sahabat GKI, pada titik ini kita bisa belajar. Kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam kondisi yang tidak mengenakan, bahkan dalam kondisi gagal, yang memaksa kita untuk berhenti dari langkah-langkah yang kita sudah rencanakan. Pada saat kegagalan itu terjadi, saudara, jangan bersegera mengeluh bahwa itu hukuman dari Tuhan. Bisa jadi itu adalah momen yang Tuhan berikan agar kita bercermin dan kembali merenungkan panggilannya bagi kita, serta mengalami perjumpaan kembali dengan Dia. Saudara-saudara, bukankah ini sebuah kabar yang luar biasa? Ada sebuah harapan dan kelegaan bagi setiap orang yang merasa dirinya gagal, merasa dirinya tidak layak. Bagi setiap yang merasa dirinya ini rusak, broken, ada sebuah harapan bahwa kegagalan masa lalu tidak akan menentukan masa depan kita. Karena Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang melihat masa lalu, tapi Tuhan yang rindu untuk mengarahkan kita, menuntun kita menuju hari depan yang lebih baik. Trust the process. Trust God's process. Percayalah pada proses yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa jadi tidak mengerti mengapa kegagalan bisa terjadi. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, saudara, Tuhan hadir di tengah kegagalan kita dan Ia tidak tinggal diam. Saat kegagalan itu memaksa diri kita untuk berhenti, itulah kesempatan bagi kita untuk membuka telinga dan hati lebar-lebar untuk mendengarkan Dia. Carilah Tuhan, dengarkan bisikannya yang lemah lembut. Ia akan menunjukkan jalan dan menemani kita pada jalan tersebut menuju apa yang Ia sudah rancangkan sebelumnya. Lepaskan kendali atas kehidupan kita dan raihlah tangannya. Tuhan akan menuntun kita menuju keberhasilan menurut versi Tuhan. Proses yang indah ini Tuhan sudah sediakan. Dan proses ini seringkali tidak cepat, tidak instan, namun pasti. Percaya saja. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar bahwa kami ingin tetap percaya pada Engkau atas segala rancangan-Mu dalam kehidupan kami.
Meski kadang kami harus berada dalam posisi yang tidak mengenakan, namun kami mau tetap percaya. Mungkin kami harus melakukan kesalahan. Mungkin kami harus berada dalam posisi yang sulit, bahkan gagal. Tapi lebih daripada perasaan kecewa kami, perasaan malu dan marah kami mau lebih percaya pada tuntunan dan cinta kasih-Mu. Ajari kami ya Bapa untuk mencari Engkau senantiasa di tengah-tengah rasa kecewa kami, kegagalan kami. Biarlah hati kami terarah penuh kepada Engkau, dan ajari kami untuk meraih tuntunan tangan-Mu, merasakan kehadiran-Mu. Kami percaya kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah bagian dari perjalanan panjang dan indah bersama dengan Engkau, menuju masa depan yang telah Engkau rancangkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, sampai di sini sapaan Gembala GKI. Sehat selalu dan Tuhan memberkati.